got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia Widiani dari kelas 11 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 ulama Indonesia yang terkenal di mata dunia. Yang pertama adalah Imam Nawawi Banten. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Batani. Beliau lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 dan wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Ayah beliau adalah Umar bin Arabu yang merupakan seorang ulama di Banten. Beliau juga merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga setelah dilihat kedalaman ilmu fakihnya oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatif Sambas, dan memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah dari sini Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santri beliau semakin banyak. Bahkan beberapa di antaranya merupakan pemuda asal Indonesia, yakni Hadarstusi Syekh Kiai Haji Asyim Asy'ari yang merupakan seorang pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sejak tahun 1870 Masehi, Imam Nawawi mulai menulis kitab. Karya tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Tepat tahun 1870 Masehi, para ulama Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau karena beliau sudah dikenal di seantero dunia. Bahkan karya-karya beliau sudah berbahasa Arab. Total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Di antaranya yaitu yang pertama, Sulam Al-Mujadah Syarafah Syafilah Al-Syalah. Yang kedua, Bahjah Al-Wasail Sairah Al-Rashilah Al-Jami'ah Al-Bayin Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasyawuf. Yang ketiga, yaitu At-Tawsyurin Al-Qud Al-Habib Al-Gharib Syafarid Fal Al-Gharib Al-Mujib, dan masih banyak lagi karya beliau. Yang kedua adalah Syekh Yusuf Abdul Mahasyin Tajul Khalawi Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Sedangkan tempat wafatnya yaitu di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 di saat usianya 72 tahun. Beliau juga dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan, beliau mendapatkan gelar sebagai Tuana Salamaka Goa atau Tuan Guru Penyelamat kita rakyat Goa. Pendidikan agama beliau diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alwi bin Abdul Al-Alimah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Alayid. Saat Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar, yang dipimpin oleh Ali Kairang Bisai. Pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka oleh Belanda. Di negeri itu, Syekh Yusuf tetap berdakwah, sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India yang merupakan santrinya adalah Syekh Ibrahim bin Mi'an.
Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Pengikutnya sangat banyak. Saat beliau wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebut beliau sebagai salah satu seorang putra terbaik Afrika. Selanjutnya pada tahun 2009, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya. Selain itu, Syekh Yusuf juga dikenal sebagai mursyid atau pembimbing tarekat atau tarekat Halwatiyah. Beliau juga mengajarkan tarekat lainnya, di antara lain yaitu Hodriyah, Nasyabadiyah, Balawiyah, dan Syatariyah. Selain beberapa risalah tersebut, setidaknya ada 20 judul buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf. Hampir semua bukunya berbahasa Arab, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Subdat al-Ashyar Fitaki Ba'at Mashrib al-Akhiyah. Yang kedua yaitu Taj al-Ashyar fi Taqiq Mashrab al-Afin min al-Batshihar. Yang ketiga yaitu Mashtalib al-Shalikin Fatkalia al-Zikir. Dan yang keempat yaitu Syafinat an-Najah, dan masih banyak. Yang ketiga adalah Syekh Abdul Samad. Nama panjang beliau terdapat 3 versi, yakni yang pertama yaitu Abdus Samad Al-Jawi Al-Famalembi. Yang kedua yaitu Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falembani. Dan yang ketiga yaitu Syed Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Beliau dilahirkan di Palembang, kini masuk ke wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi, dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi pada usia 85 tahun. Jika ditelaah dari silsilahnya, nasab Syekh Abdul Samad yakni berketurunan Arab dari jalur ayahnya. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil, yang merupakan ulama besar yang berasal dari Yaman, yang dilantik menjadi mufti negara Kedah dan Gini yaitu Malaysia pada awal abad ke-18. Sementara ibunya adalah Radin Ratni, adalah wanita yang berasal dari Palembang. Beliau mendapat pendidikan dasarnya dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Pendidikannya dilanjutkan di salah satu pondok di negeri Patani, kini masuk di wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat menempa ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, yakni Mekah dan Madinah. Di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan mantan ilmu-ilmu Arbaniyah, dan dilanjutkan di bidang syariat Islam, dimulai dengan mantan-mantan ilmu fikih yang bermasyhab Imam Syafi'i. Selanjutnya di bidang tauhid dimulai dengan menghafal mantan-mantan ilmu kalam atau Khusyuddin menurut faham Asl Sunawi wal Jamaah atau Aswad al-Sunnati, yang bersumber dari Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari dan Syekh Abdul Mansur al-Mutirid. Karena kecerdasannya saat di Patani, beliau sudah diperbolehkan untuk menjadi mengajar meskipun hanya sebatas menjadi mentor saja. Syekh Abdul Samad merupakan salah satu pembuka dan pelopor perkembangan intelektual di Nusantara atau Indonesia. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya. Misalnya Naruddin Ar-Nairi, Muhammad Al-Arsyad, Al-Bajiri, Hamzah Farsusi, Yusuf Al-Makasyari, dan masih banyak lainnya.